Welcome back to my channel Dapur Bun Bun. Jadi di Jakarta ini ada superstore yang historika namanya Sarinah. Beberapa bulan yang lalu dilakukan revitalisasi. Nah, hari ini saya ingin tahu Sarinah yang baru seperti apa sih? Terus kenapa namanya Sarinah? Jadi jangan di skip dulu karena ada cerita menarik terkait dengan Sarinah yang ada hubungannya dengan Presiden RI yang pertama yaitu Bung Karno. Namun sebelumnya jangan lupa like dan subscribe serta komen untuk beberapa masukan. Menuju Gedung Sarinah kita akan melewati jalan protokol di Jakarta karena memang tempatnya di pusat kota. Dari Semanggi kita turun menggunakan jalan layang melingkar, menyusuri Sudirman, kemudian melewati Bundaran HI, akan masuk ke Jalan Tamrin. Di ujung Jalan Tamrin kita akan berputar persis di depan patung Arjuna dan Krishna di persimpangan Jalan Medan Merdeka. Hampir sampai Bun, tapi kita belok di Wahid Hasyim, sebelah kanan itu Sarinah. Saya akan menuju gedung sebelah kiri karena katanya kalau hari libur parkirnya penuh, jadi saya akan numpang parkir di Jakarta Theater. Nanti kita tinggal nyebrang ke gedung Sarinah. Masuk dari pintu samping Bun, ya. Kita akan disambut dengan suasana yang baru, ya. Itu banyak sekali resto-resto berjajar di sepanjang lobi. Pengunjung juga mulai ramai. Ini sangat cocok dengan konsep perubahan yang diharapkan. Jadi ada 5 revitalisasi atau perubahan yang diharapkan dari Sarinah ini. Pertama adalah Sarinah yang baru berkonsep community mall. Harapannya gedung Sarinah dapat menjadi tempat berkumpulnya anak-anak muda dan komunitas. Jujur saja Bun, dulu kita kalau mau ke Sarinah ini agak segan karena Sarinah terkenal dengan barang-barang yang bernilai seni yang harganya tentu saja saya juga tidak mampu untuk membelinya. Namun sekarang ternyata lebih friendly sehingga kita tak segan datang dan konsepnya sudah lebih berubah. Sarinah didirikan pada 17 Agustus tahun 1962 dengan nama PT Department Store Indonesia. Gedung Sarinah atau Superstore Sarinah resmi beroperasi pada tanggal 15 Agustus tahun 1966. Konsep kedua adalah memunculkan relief peninggalan Bung Karno yang dipajang seperti sebuah diorama. Relief peninggalan era Presiden Soekarno tersebut telah dipercantik dalam sebuah ruangan terbuka yang bisa diakses publik. Sebelumnya relief yang berusia 50 tahun ini lebih tersembunyi di ruang mesin atau ruang AHU di belakang gerai makanan cepat saji. Nah, sekarang ada di ruang terbuka, setiap orang boleh berfoto di depan relief-relief tersebut. Saya dan teman-teman mungkin juga penasaran, siapa sih Sarinah? Kok bisa diabadikan dalam sebuah gedung seperti ini? Dari literatur yang saya baca, Sarinah adalah asisten rumah tangga orang tua Bung Karno yaitu Raden Sukemi dan Ibu Ida Ayu. Jika dari garis nasab orang tuanya Bung Karno memiliki garis nasab bangsawan, maka dari Sarinah ini Bung Karno mewarisi cinta kasih kepada sesama manusia. Dalam buku Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia karya Cindy Adam, Soekarno menceritakan hubungan batin antara dirinya dengan seorang gadis bernama Sarinah. Dalam cerita tersebut terbaca jelas sosok Sarinah sangat berpengaruh membentuk karakter Soekarno kecil hingga tumbuh menjadi pribadi yang menyayangi rakyat jelata. Soekarno membuka cerita tentang Sarinah dengan lugas. Di samping ibu ada Sarinah, gadis pembantu kami yang membesarkanku. Bagi kami, pembantu rumah tangga bukanlah pelayan menurut pengertian orang barat. Di kepulauan kami hidup berdasarkan asas gotong royong, kerjasama tolong menolong. Jadi itulah yang disematkan Presiden pada nama gedung pertokoan yang terkenal di Jakarta yaitu Sarinah. Bun, itu adalah literatur yang saya baca mengenai sejarah nama Sarinah. Untuk lebih jelasnya, di sepanjang dinding lobi dari Sarinah ini dipajang foto-foto peristiwa-peristiwa bersejarah yang terkait dengan Sarinah dan juga ada tulisan-tulisan atau piagam dan lain sebagainya terkait dengan keberadaan Sarinah ini. Jadi kita bisa baca bagaimana perjalanan sejarahnya Sarinah. Revitalisasi ketiga yang diharapkan
dari Sarinah ini adalah menyediakan ruang belanja VIP yang memberikan kesempatan pengunjung belanja dengan nyaman, memperoleh hasil-hasil kerajinan terbaik yang dibuat oleh masyarakat Indonesia. Jadi Bun, apa yang dijual di Sarinah merupakan representasi atau cerminan tingginya budaya masyarakat Indonesia. Hal itu bisa dilihat dari desain-desain baju, tas, kain yang dipajang benar-benar khas Indonesia yang cantik. Harganya tentu saja beragam, dari mulai yang ratusan ribu bahkan sampai jutaan. Memang mahal sih karena itu handmade dengan pengerjaan yang sangat rumit. Jadi sampai saya berkeliling, saya melihat banyak kain yang dari Labuan Bajo. Jadi saya waktu itu pernah tugas ke Labuan Bajo. Memang di sana juga harganya sudah cukup mahal karena yaitu pengerjaannya yang memerlukan ketelitian dan waktu yang cukup lama karena memang benar-benar dibuat oleh tangan langsung, tidak pakai mesin. Jadi kalau nanti misalkan bunda-bunda atau ayah-ayah mau beli kain seperti yang saya pernah lihat di Labuan Bajo, di Sarinah sangat lengkap, tinggal menyesuaikan dengan budget berapa yang ingin kita keluarkan. Semua ada dari berbagai daerah. Labuan Bajo terdiri dari berbagai daerah, ada Manggarai dan lain sebagainya. Jadi di sini tersedia semuanya. Bagus-bagus ya Bun, nggak terasa capek juga kita keliling-keliling. Sekarang kita akan turun ke Pasar Nusantara. Ini konsep keempat dari revitalisasi Sarinah, yaitu mengumpulkan UKM-UKM. Nah, kita disambut oleh toko roti atau bakery yang sangat terkenal. Ini adalah Sari-Sari. Ini antriannya sangat panjang, tapi saya tidak ikut antri karena Sari-Sari ini adalah langganan ketika saya di Bandung dan sekarang dibawa ke Jakarta. Di sini juga ada Cantik Manis, ada berbagai toko. Saya lebih tertarik dengan food court yang ada di Pasar Nusantara. Ini makanan dari berbagai daerah ada di sini. Dan kebetulan sudah jam makan, kita keliling-keliling mencari yang cocok dengan selera. Ada empek-empek Palembang, ada soto Betawi, ada sate Padang, ada mie yamin, dan lain sebagainya. Nah, kelihatan suami saya menuju sate Mak Syukur nih katanya. Karena tadi sudah cek-cek ombak dulu, lihat-lihat. Sementara saya lebih tertarik untuk makan mie yamin. Di sini kita tidak boleh cash, itu ada pengumumannya di meja-meja, dan kita boleh pakai kartu debit BRI dengan diskon 50%. Kami menyebar masing-masing sesuai selera dan duduk menunggu hidangan atau pesanan datang. Sambil duduk kita lihat-lihat desain interiornya lumayan bagus. Ini adalah beberapa pemberitahuan di mana di sini tidak menerima cash dan juga kami diminta untuk menyimpan piring-piring bekas di tempatnya. Ini yamin manis yang saya pesan. Ya, karena perut sudah lapar pasti enak. Dan kita coba. Ternyata enak. Ya. Sementara suami saya memilih sate Mak Syukur. Kemarin kami pulang kampung tapi tidak sempat makan sate Mak Syukur. Jadi cukup ketemu di Sarinah saja. Ini satenya juga sangat enak dan kami dapat diskon 50% karena menggunakan BRI debit ya. Sementara saya nggak dapat diskon karena ternyata katanya diskon itu ada kuota, artinya bahwa yang pesan mie banyak sehingga kuotanya terbatas. Sementara Bang Dias memesan kopi Janji Jiwa, jadi pesanan kita sesuai dengan selera masing-masing. Kami pun menikmati santapan yang berbeda dengan selera masing-masing ya. Kalau dari yang kami alami bahwa tempat ini recommended untuk makan siang atau untuk makan malam bagi yang jalan-jalan di Sarinah. Ulang kita intip konsep kelima yaitu amphitheater dan skydeck. Jadi atrium ini bisa digunakan untuk pameran kreatif, pagelaran busana dan fashion show. Selesai sudah kita menikmati perjalanan yang sangat memorable ini. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat.